Hai mas-mas dan mbak-mbak yang smart dan hebat. Jumpa lagi dengan Bunda Yayah dalam serial video pembelajaran So Smart. Kali ini Bunda akan mengajak kalian belajar tentang cabang, metode, gejala sosial, dan realitas sosial dalam masyarakat. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang sosiologi sebagai sebuah ilmu, mulai dari hakikat sosiologi, teori, sejarah sosiologi. Kali ini kita akan menyelesaikan materi sosiologi sebagai ilmu, yaitu cabang ilmu sosiologi. Kemudian kita akan mempelajari juga sosiologi sebagai metode. Di antaranya kita akan mempelajari metode-metode sosiologi dan gejala sosial, realitas sosial dalam kajian sosiologi. Yang pertama, cabang-cabang ilmu sosiologi. Seiring perkembangan ilmu sosiologi, muncullah berbagai macam cabang ilmu sosiologi yang secara khusus membahas fenomena-fenomena yang dikaji dalam ilmu sosiologi. Cabang-cabang ilmu tadi antara lain sosiologi keluarga, sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi pendidikan, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi kedokteran, sosiologi industri, dan lain sebagainya. Berikutnya, metode-metode di dalam ilmu sosiologi. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam metode sosiologi. Yang pertama, pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini lebih mengutamakan cara kerja dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan penilaian terhadap data yang diperoleh. Data dari pendekatan ini tidak berupa angka, tapi berupa uraian naratif deskriptif. Pendekatan kedua, yaitu kuantitatif. Pendekatan ini lebih mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukur dengan skala, dengan indeks, tabel, atau uji statistik. Jadi dalam pendekatan ini datanya berupa data angka. Nah, dalam pendekatan kualitatif ada 7 metode. Yang pertama, metode komparatif, metode perbandingan. Yang kedua, ada metode historis. Yang ketiga, ada metode historis komparatif, perpaduan antara metode komparatif dengan metode historis. Kemudian yang keempat ada metode survei lapangan. Yang kelima, metode studi kasus atau case file. Inilah yang menjadi ciri khas dari ilmu sosiologi dengan menggunakan metode studi kasus. Kemudian metode yang keenam, empiris rasional, dan yang ketujuh, metode rasional. Adapun metode-metode dalam pendekatan kuantitatif, kita bisa melihat di sini ada 6 metode. Mulai dari pertama metode survei, yang kedua observasi atau pengamatan, metode ketiga statistik, metode yang keempat angket atau kuesioner, di mana peneliti membuat sejumlah pertanyaan. Kemudian metode yang kelima, metode sosiometri dan polling yang keenam atau metode jajak pendapat. Berikutnya materi yang ketiga adalah tentang gejala sosial dalam kajian ilmu sosiologi. Perlu diketahui bahwa gejala sosial merupakan peristiwa, fenomena, kenyataan-kenyataan yang muncul dalam masyarakat. Gejala sosial ini biasanya bersifat dinamis, artinya selalu mengikuti perubahan waktu dan akan terus bermunculan seiring dengan perubahan yang ada dalam masyarakat. Nah, anak-anak tentunya pasti bisa memberikan contoh apa saja gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Saya yakin kalian bisa memberikan contoh gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Anak-anak, berikut adalah sebagian contoh dari gejala sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah gejala tentang penyimpangan sosial.
terlihat gambar pemuda yang sedang mencoret-coret tembok. Kemudian yang kedua adalah gejala hubungan sosial. Di sini kita melihat ya beberapa remaja berkomunikasi melalui sosial media. Yang ketiga, contohnya adalah perubahan sosial. Kita lihat sekarang bahwa kemajuan teknologi membawa perubahan di dalam komunikasi. Terlihat gambar orang menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang keempat kita bisa melihat di sini adalah misalnya contoh penyimpangan dalam bentuk gaya hidup ya, yang sekarang sedang ngetren adalah swafoto atau berselfie ria. Itu adalah beberapa contoh gejala sosial yang ada dalam masyarakat yang tentunya di dalam ilmu sosiologi. Pertanyaan berikutnya, apa saja sih karakter gejala sosial? Ada beberapa karakteristik. Yang pertama, sangat kompleks. Berarti gejala sosiologi itu meliputi segala sendi kehidupan masyarakat. Gejala sosial beraneka ragam. Nanti ada gejala ekonomi seperti kemiskinan, ada gejala budaya, misalnya penyalahgunaan narkoba, ada gejala psikologis, misalnya disharmonisasi keluarga. Kemudian karakteristik yang lain tidak bersifat universal, tapi bersifat khusus. Kemudian gejala sosial bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Gejala sosial tidak mudah dimengerti, tidak semua orang bisa menyesuaikan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Kemudian gejala sosial kurang objektif atau dia akan bersifat subjektif. Berikutnya, gejala sosial bersifat kualitatif dan sulit diprediksi. Lantas materi berikutnya, menurut Norman Bleichel ada beberapa tingkatan gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial mikro, kecil, terjadi pada individu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya adalah seorang remaja putri yang berselfie ria atau bersuah foto. Itu contohnya. Kemudian gejala sosial meso, terjadi pada kelompok-kelompok seperti organisasi masyarakat, massa, dan gerakan sosial. Contoh dari gejala sosial meso, misalnya demonstrasi mahasiswa menuntut turunnya harga BBM. Ini dikatakan meso karena tidak melibatkan semua anggota masyarakat. Dan gejala sosial yang ketiga adalah gejala sosial makro, terjadi dalam jumlah yang besar. Ya, contohnya misalnya terorisme, peperangan, atau juga misalnya juga korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, berbagai realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Ada berbagai ragam realitas sosial yang tentunya menjadi kajian dari ilmu sosiologi. Yang pertama, sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Penanaman nilai dan norma. Yang kita lihat pada contoh, keluarga adalah tempat sosialisasi primer di mana individu bisa ditanamkan tentang nilai dan norma. Berikutnya ada hubungan sosial, hubungan antar individu dan kelompok. Tampak di situ siswa sedang berdiskusi. Berikutnya ada nilai dan norma, sesuatu yang dijadikan patokan atau pedoman dalam berinteraksi sosial. Kemudian ragam realitas sosial yang lain. Ada kelompok sosial, sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Contoh di sini forum komunitas hijau. Kemudian ada struktur sosial, bentuk dari masyarakat, baik struktur yang horizontal, yaitu diferensiasi sosial, maupun struktur yang vertikal, stratifikasi atau pelapisan sosial. Itu juga realitas sosial yang nanti akan kita pelajari dalam sosiologi. Kemudian ada mobilitas sosial, gerak perpindahan dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Pada gambar terlihat ada mobilitas vertikal, yaitu seorang mahasiswa yang lulus dan diwisuda menjadi seorang sarjana. Kemudian ragam realitas sosial yang lain. Ada penyimpangan sosial, tadi sudah saya sampaikan. Ya, ada penyimpangan sosial, pemuda yang mencoret-coret tembok contohnya. Ada pengendalian sosial,
upaya untuk mengatasi penyimpangan. Kita lihat di situ tindakan seorang polisi sedang menilang penyimpangan sosial yang dilakukan oleh pengendara karena tidak membawa surat-surat yang lengkap. Kemudian ada perubahan sosial, tadi sudah saya sampaikan bahwa internet itu bisa menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah lembaga-lembaga sosial, institusi yang ada dalam masyarakat. Nanti ada lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dari realitas-realitas yang ada, ya, itu nanti akan kita pelajari dalam materi realitas yang disebut dengan masalah sosial. Masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya adalah kemiskinan. Berikut contoh masalah sosial lagi yang menjadi bentuk dari gejala dan realitas sosial adalah peperangan. Adalah bentuk dari konflik atau pertentangan antar kelompok. Wujud dari masalah sosial, realitas sosial yang ada dalam masyarakat banyak, diantaranya ada disorganisasi keluarga, disharmonisasi keluarga. Misalnya tidak harmonisnya anggota keluarga, adanya perceraian orang tua, kemudian masalah sosial yang lain, kejahatan atau kriminalitas, masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Kita melihat adanya penyimpangan dalam bentuk gaya hidup, ya, seperti budaya merokok, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Demikian anak-anak, materi kali ini mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk memahami materi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, sekaligus sosiologi sebagai metode. Simak terus serial video pembelajaran. Salam literasi dan tetap semangat belajar.